Hai teman-teman, selamat datang kembali di kanal YouTube Lombok Programming Academy. Video kali ini merupakan video pembelajaran pertama ya dari playlist tutorial pemrograman Python. Belajar dari nol sampai mahir. Jadi video ini merupakan materi pertama dari playlist ini di mana pada kesempatan kali ini atau video kali ini kita akan belajar tentang pengenalan pemrograman Python. Ini merupakan langkah awal atau materi pertama ya yang akan kita pelajari untuk ini ya memulai pemrograman Python. Jadi sebelum kita belajar lebih lanjut kita harus kenal dulu sih tentang si Python ini ya. Jadi pada video kali ini materi yang akan kita pelajari di sini ada 3 poin ya. Jadi ini merupakan bab satu dari buku yang saya tulis ya, yaitu ini buku tentang pemrograman Python. Jadi materinya itu pengenalan Python, kemudian menginstal interpreter Python-nya, dan yang ketiga itu ada memulai pemrograman Python ya. Jadi ini 3 poin materi yang akan kita pelajari pada video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, jadi playlist ini dikembangkan atau dibuat berdasarkan buku yang saya tulis ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar otodidak di rumah secara mandiri ya, tanpa menunggu video video dari playlist ini, bisa langsung membeli bukunya ya. Jadi bukunya bisa didapatkan di Google Play ya atau Google Book dengan cara ini link nanti ada di deskripsi ya atau bisa juga melihat langsung di blog kami yaitu hamzanwadist.blogspot.com ya di menu buku. Di sini ada buku-buku yang sudah ditulis ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya ya teman-teman. Di sini kita akan belajar tentang pengenalan Python terlebih dahulu ya. Jadi Python ini merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi ya, high level language. Nah, yang dikembangkan oleh Guido van Rossum ya pada tahun 1989 dan diperkenalkan untuk pertama kalinya pada tahun 1991 ya. Di Python ini lahir atas dasar keinginan untuk mempermudah ya programmer dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dengan cepat ya. Python dirancang untuk memberikan kemudahan yang sangat luar biasa ya kepada programmer baik segi efisiensi waktu, kemudahan dalam pengembangan program khususnya dalam hal kompatibilitas dengan sistem ya. Jadi apa namanya? Python ini didesain ini ya, sangat mempermudah programmer ya atau orang yang ingin belajar programmer ya. Karena apa namanya, bahasanya itu hampir mendekati bahasa Inggris ya, istilahnya bahasa manusia, tepatnya bahasa Inggris. Ya, jadi Python ini bisa digunakan untuk membuat aplikasi standalone berbasis ini ya desktop, untuk pemrogram scripting ya. Ada juga berbasis web dan mobile ya, jadi sudah multi platform ya. Oke, adapun kelebihan-kelebihan dari Python ini bisa dilihat di sini, mudah digunakan. Jadi, karena bahasa apa namanya, sintaknya itu mendekati bahasa manusia, itu bahasa Inggris ya. Jadi tentu ini sangat mudah digunakan ya dan lebih singkat singkat ya, ringkas dibandingkan dengan bahasa pemrograman C++, C Sharp, Java ya. Nah, gitu ya teman-teman, dia lebih mudah digunakan, lebih ringkasnya. Contohnya ini ya, kalau C++ untuk menampilkan ini saja proses penjumlahan ditulis sepanjang ini ya. Nah, ini dia kode C++, tapi kalau di Python cukup 10 tambah 12 saja. Nah, misalnya kalau 10 tambah 12 saja di C++ panjangnya kayak gini ya. Tapi kalau di Python cukup satu baris ya. Oke, kemudian ada kompatibilitas dan kemampuan tingkat tinggi. Di sini bahasa pemrogram punya kekuatan serta kemampuan yang diharapkan dari
bahasa pemrograman modern ya. Python ini mampu menangani program sederhana hingga yang kompleks ya, serta mendukung pemrograman berbasis GUI. Ya, jadi sudah ini ya kompatibel kompatibel untuk desktop, web, dan mobile ya sekarang sudah dikembangkan ya. Jadi banyak sekali digunakan oleh perusahaan besar ya. Ada Google, HP, IBM, Microsoft, NASA, Yahoo, Red Hat, Xerox itu menggunakan Python ya. Ini buku dulu yang saya tulis tahun 2012 ya. Jadi tentu saja materi ini masih apa namanya bisa ini ya dilihat untuk lebih apa namanya lebih detailnya ya nanti di internet ditambah sebagai tambahan-tambahan untuk kemampuan atau kelebihan-kelebihan dari Python ini bisa dilihat di ini ya internet. Cari saja kelebihan-kelebihannya ya, nanti dapat untuk mengenali Python lebih lanjut ya. Ya untuk, apa namanya, pengetahuan dasar ya, untuk pengenalan Python, bisa dilihat kelebih-kelebihannya ya. Sini ada Python juga merupakan pemrograman berorientasi objek ya, jadi sudah mendukung OOP, jadi kemudian platform independen, jadi bisa running di, desktop, ini ya, di sistem operasi Windows, Linux, iOS, dan lain sebagainya ya. Jadi dia, platform independen ya, cukup dengan menginstal, interpreternya bisa dijalankan di, berbagai jenis sistem operasi ya. Kemudian yang jelas dia gratis dan open source ya. Jadi karena open source ini jadi komunitasnya sangat ini ya, perkembangannya sangat pesat ya. Jadi, eee, apa namanya, banyak sekali, library-library pustaka yang baru ya, yang dikembangkan, untuk Python ini. Perkembangannya sangat pesat ya karena open source itu ya. Jadi setiap orang dengan kemampuan, pemrograman yang tinggi sudah bisa berkontribusi terhadap apa namanya, pengembangan Python ini. Oke, itu dia pengenalan terhadap Python. Teman-teman bisa mencarinya lebih lanjut di internet ya terkait kelebihan-kelebihan dan kenapa kita harus pelajari Python. Nah, itu dia ya. Nah, bisa langsung dicari di Google atau di ini ya melalui apa namanya search engine yang lainnya. Nah, itu dia poin yang pertama ya tentang pengenalan Python. Yang kedua itu instalasi interpreter. Nah, ini dia hal praktis yang langsung kita pelajari ya, ya. Jadi apa sih yang harus dipersiapkan untuk memulai pemrograman Python ya? Setelah tadi mengenal ini ya, sejarah Python dan kelebihan-kelebihannya, sekarang kita apa sih yang harus kita persiapkan? Ya ini dia, poinnya ya. Itu kita install dulu interpreternya, kita install dulu Python-nya ya. Nah, kita bisa download dia melalui ini ya, situs atau website resminya Python. Nah, kita langsung ke ini ya. Oke, kita search saja di sini Python ya, maka dia akan muncul di first page paling atas ya. Nah, kita langsung klik aja di bagian download. Nah, di sini versi terbaru dari Python-nya itu 3.13.0 ya. Oke, kemudian di bawahnya kalau kita lihat banyak sekali versi yang sebelumnya ya. 3.12.7 dan seterusnya bisa dilihat di sini. Tapi kita akan download yang terbaru ya. Oke, kita download. Oke, tunggu ya. Oke, sembari kita tunggu downloadnya selesai. Oke, downloadnya sudah selesai. Jadi untuk kalau sudah selesai kita langsung install ya.
di sini. Nah, kita klik aja langsung ya di sini. Nah, di sini pada saat, halaman setup-nya ya yang perlu diperhatikan di sini. Nah, sini klik saja ini ya, jangan lupa kasih tanda centang di sini juga, add python.x to fed ya. Jadi biar langsung ditambahkan fed-nya ya, fed-nya ke dalam sistem. Jadi jangan lupa centang ini ya, biar proses instalasinya, langsung menambahkan fed dari Python itu ke ini ya, ke sistem. Nah nanti, manfaatnya apa, nanti akan kita lihat ya, setelah menambahkan fed ini ya. Nah setelah itu install ya, tekan tombol install now. Ya jadi karena di sini, nah prosesnya ini ya, langsung menginstal. Jadi karena saya sudah install di sini, Eee, saya akan pilih no ya, tapi karena teman-teman belum install silahkan pilih yes ya. Oke, nah kalau saya coba yes, maka nanti akan proses instalasi ya. Tapi saya cancel saja di sini, ya karena saya sudah melakukan proses instalasi terhadap Python ya, interpreter Python-nya. Oke, kita tunggu jadi oke saya close ya. Nah nanti teman-teman ikuti aja langsung proses instalasinya sampai selesai ya. Nah, di situ nanti kalau sudah selesai, maka, Python-nya akan terinstall ya. Di sini Python. Nah, di sini saya menggunakan Python 3.9 ya. Oke, ini Python 3.9. Nanti ada file ini ya, idle-nya sama apa namanya, ini, interpreternya ya. Nah, kalau ini idle-nya, ini konsolnya ya. Jadi di sini tempat untuk, memulai pemrogramannya. Ada juga integrated development-nya ya, environment-nya tadi. Oke, kalau dicari di start, nah ini dia idle Python-nya ya. Nah, jadi saya ini menggunakan versi yang lama ya, tapi kalau teman-teman, eee, sudah mendownload yang terbaru nggak apa-apa ya, hampir sama ya. Jadi ini, idle-nya, idle in integrated development environment ya. Jadi semacam IDE-nya. IDE bawaan dari Python ya. Nah, kemudian di sini ada interpreternya. Jadi inilah nanti yang digunakan untuk menuliskan kode ya. Jadi bisa dituliskan secara langsung di sini ya, atau di sini ya di idle-nya. Nah, itu dia teman-teman dari apa namanya lingkungan kerjanya ya, tempat kita akan menuliskan eh, program Python-nya. Ini dia hasil instalasinya ya. Nah, tadi apa sih manfaat, kita tambahkan fetnya ya? Nah, itu manfaatnya adalah supaya, perintah atau Python ini bisa dibuka di command Windows ya, di CMD. Jadi kalau kita ketikkan Python di sini, langsung terbuka, ininya ya, interpreternya, jadi bisa dijalankan di CMD. Jadi kita tidak perlu membuka ininya, interpreternya melalui start menu ya. Jadi kita cukup buka CMD, kemudian ketikkan Python. Nah, gitu ya. Jadi ini juga nanti berperan ketika kita ingin menjalankan program Python melalui command Windows ya. Nah, itu perannya nanti. Jadi perintah Python ini dikenali. Itu fungsi dari tadi kita tambahkan fetch ya, eh, pada saat proses instalasinya. Oke, ini dia tahap-tahapannya ya kalau di buku dijelaskan secara bertahap. Nah, sampai ini dia. Sekarang poin ketiga ya, setelah kita menginstal interpreternya, sekarang kita akan memulai ya pemrograman Python-nya. Nah, itu kita buka ininya interpreternya di sini. Ini sudah terbuka ya, bisa melalui idle-nya atau interpreter di command Windows ya. Oke. Nah, ini dia. Nah, udah ya. Nah, sekarang kita mulai program pertamanya ya. Kita tulis hello
ini adalah program Python pertama saya. Bisa ditulis di sini ya. Print. Nah, bisa diikuti ya teman-teman. Ini untuk menampilkan perintah ini ya. Halo, ini adalah program Python saya. Kita coba lagi. Adalah program. Halo, selamat datang di Python. Oke, itu dia ya. Jadi perintah fungsi ini namanya fungsi print ya. Fungsi print ini untuk menampilkan uh, string atau teks yang ada di dalam kurung kurawal ini ya, yang diapit oleh tanda petik ya. Nah, itu dia ya, tanda petiknya bisa tanda petik tunggal atau tanda petik double. Nah, ini disebut dengan string ya. Jadi string ya namanya. Untuk lebih lanjutnya nanti akan dipelajari ya. Cukup di sini teman-teman eh, tulis perintah ini untuk memahami cara membuat program pertama, yaitu untuk menampilkan kalimat halo, ini adalah program Python saya, atau halo, selamat datang di Python ya. Jadi itu untuk cara menampilkan kalimat tersebut di Python ya. Nah, ini kita tulis di eh, command Windows ya, di apa namanya, interpreter yang kita buka melalui command Windows. Ini juga bisa kita lakukan di ini ya teman-teman, di idle-nya. Nah, ini sama. Nah, oke. Kemudian kita tampilkan lagi. Nah, itu ya. Halo, selamat datang di pemrograman Python. Kita tampilkan lagi kalimat yang kedua atau string kedua. Halo, nama saya Hamzun Wadi ST. Jadi itu dia contoh untuk menampilkan ini ya, string atau kalimat di interpreter Python ya. Oke teman-teman, itu dia ini ya, 3 materi yang kita pelajari pada video kali ini. Untuk lebih lanjutnya, nanti kita akan belajar di materi pada video berikutnya. Jadi silahkan diikuti langkah-langkah untuk ini ya, instalasi interpreternya sesuai dengan petunjuk tadi, di mana interpreter Python bisa di-download di halaman resminya ya, yaitu di http www.python.org ya, kemudian di menu download. Kemudian ikuti tadi proses instalasinya. Jangan lupa ditambahkan fetnya ya, supaya perintah Python dikenali di command Windows atau terminalnya. Dan selanjutnya bisa membuka idle atau interpreter Python-nya ya, dan tuliskan string menggunakan fungsi print. Itu dia 3 materi yang sudah kita pelajari. Sekian video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan apabila ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Nah, sekali lagi semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa ajak teman-temannya yang ingin belajar pemrograman Python dengan mengunjungi eh, kanal YouTube Lombok Programming Academy. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Bye bye.